Perkenalkan, nama saya Rifka Ramadhani, nomor absen 25 dari kelas 9A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang pertempuran Puputan Margadana, agresi militer Belanda, dan perang gerilya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pertempuran Puputan Margadana. Pada tanggal 2-3 Maret 1946, Belanda mendaratkan pasukannya di Bali. Saat itu, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai sedang mengadakan perjalanan ke Yogyakarta untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi TKR mengenai pembinaan resimen Sunda Kecil dan cara-cara menghadapi Belanda. Sekembalinya dari Yogyakarta, kesatuan resimennya dalam keadaan terpencar. I Gusti Ngurah Rai menggalang kekuatan dan menggempur Belanda pada tanggal 18 November 1945. Karena kekuatan pasukan tidak seimbang dengan persenjataan kurang lengkap, akhirnya pasukan Ngurah Rai dapat dikalahkan dalam pertempuran Puputan di Margadana sebelah utara Tabanan Bali, hingga I Gusti Ngurah Rai gugur bersama dengan anak buahnya. Selanjutnya yaitu latar belakang pertempuran Puputan Margadana. Puputan adalah tradisi masyarakat Bali. Puputan Margadana dianggap banyak pihak sebagai perang sengit yang pernah bergulir di Pulau Dewata, Bali. Terdapat beberapa versi yang melatar belakangi meledaknya Puputan Margadana. Namun, jika kembali membalik lembaran sejarah Indonesia, maka dapat ditarik sebuah benang merah bahwa perang ini terjadi akibat ketidakpuasan yang lahir pasca perjanjian Linggarjati. Perundingan itu terjadi pada 10 November 1945 antara Belanda dan pemerintah Indonesia. Salah satu poin Linggarjati yang membuat hati rakyat Bali terasa tercapik hatinya ialah tidak masuknya daerah Bali menjadi bagian dari daerah teritorial Indonesia. Sementara tidak untuk Pulau Seribu idaman Dewata Bali. Niat menjadikan Bali sebagai Indonesia Timur, Belanda menambah kekuatan militernya untuk menancapkan kuku imperialis lebih dalam di Bali. Pasca Linggarjati, sejumlah kapal banyak mendarat di pelabuhan lepas pantai Bali. Ini juga barangkali menyebabkan meletusnya Puputan Jagarana yang dipimpin oleh Kerajaan Buleleng. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu agresi militer Belanda. Agresi militer Belanda dilaksanakan sebanyak 2 kali. Agresi militer Belanda 1 ialah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi militer ini merupakan bagian aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Linggarjati. Sedangkan agresi militer Belanda 2 ialah operasi militer Belanda kedua yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia pada saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara. Materi selanjutnya ialah saya akan menjelaskan lagi lebih detail mengenai latar belakang agresi militer Belanda yang pertama. Pada tanggal 15 Juli 1947, Van Mock mengeluarkan ultimatum supaya Republik Indonesia menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi. Tentu, pinjaman rakyat Indonesia menolak permintaan Belanda ini. Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam terutama minyak. Namun, sebagai kedok untuk dunia internasional, Belanda menanamkan agresi militer ini sebagai aksi polisinil dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Letnan Gubernur Jenderal Belanda Dr. H. J. Van Mock menyampaikan pidato radio di mana dia menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Linggarjati. Pada saat itu, jumlah tentara Belanda telah mencapai lebih dari 100.000 orang dengan persenjataan yang modern, termasuk persenjataan barat yang dihibahkan oleh tentara Inggris
dan tentara Australia. Selanjutnya, penyebab agresi militer Belanda pertama diawali oleh perselisihan Indonesia dan Belanda akibat perbedaan tafsiran terhadap ketentuan hasil perundingan Linggarjati. Pihak Belanda cenderung menempatkan Indonesia sebagai negara induk. Sebaliknya, pihak Indonesia tetap teguh mempertahankan kemerdekaannya lepas dari Belanda. Tujuan agresi militer Belanda yang pertama ialah tujuan politik, yaitu mengepung ibu kota Republik Indonesia dan menghapus kedaulatan Republik Indonesia. Yang kedua, tujuan ekonomi, yaitu merebut pusat-pusat penghasil makanan dan bahan ekspor. Dan yang terakhir, tujuan militer, yaitu menghancurkan tentara nasional Indonesia. Yang terakhir, dampak agresi militer Belanda I bagi bangsa Indonesia. Dampak yang diperoleh oleh bangsa Indonesia akibat agresi militer Belanda pertama oleh pihak Belanda yaitu sempat dikuasainya beberapa daerah perkebunan yang cukup luas di Sumatera Timur, Palembang, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Meski PBB telah turut membantu mengatasi agresi militer yang dilakukan oleh Belanda terhadap Indonesia dengan diadakan penghentian tembak-menembak, tidak berarti bahwa tindakan militer Belanda langsung berhenti. Mereka terus-menerus mengadakan gerakan pembersihan untuk mengamankan daerah-daerah yang telah didudukinya. Dalam gerakan pembersihan ini sering pula terjadi tindakan kejam oleh pasukan Belanda, terutama di daerah-daerah yang sudah mereka duduki namun tidak dapat dikuasai, umpamanya daerah sekitar Karawang, Bekasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai agresi militer Belanda II. Yang pertama ialah latar belakang. Agresi militer Belanda II dilatar belakangi oleh ketidakpuasan mereka terhadap perjanjian Renville yang telah disepakati. Mereka melihat bahwa perjanjian Renville lebih menguntungkan pihak Indonesia. Oleh sebab itu, pihak Belanda menyatakan tidak terikat pada perjanjian Renville dan mengadakan agresi militer Belanda II dengan tujuan menguasai kembali Indonesia. Akibat dari pemberontakan PKI di Madiun pada 18 Desember 1948, Belanda bermaksud menghancurkan Republik Indonesia dengan senjata. Dan pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer yang kedua dengan taktik kilat di semua daerah Republik Indonesia yang diawali dengan perjuangan pasukan payung di Pangkalan Udara Maguwo Adi Sucipto, Yogyakarta. Selanjutnya ialah penyebab agresi militer Belanda II. Seperti kejadian sebelumnya, dalam perundingan Linggarjati, pelaksanaan hasil perundingan Renville mengalami kemacetan. Upaya jalan keluar yang ditawarkan oleh KTN selalu mentah kembali karena tidak adanya kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia melalui Hatta tetap tegas mempertahankan kedaulatan Indonesia. Sementara Belanda terus berupaya mencari cara menjatuhkan wibawa Indonesia. Saat ketegangan semakin memuncak, Indonesia dan Belanda mengirimkan nota kepada KTN. Nota itu sama-sama berisi tuduhan terhadap pihak lawan yang tidak menghormati hasil perjanjian Renville tersebut. Akhirnya, menjelang tengah malam pada tanggal 18 Desember 1948, Wali Tinggi Kota Mahkota Belanda Dr. Bell mengumumkan bahwa Belanda tidak terikat lagi pada hasil perjanjian Renville. Dini hari tanggal 19 Desember 1948, pesawat terbang Belanda membombardir Maguwo, sekarang ialah Bandara Adi Sucipto, dan sejumlah bangunan penting di Yogyakarta. Peristiwa itu mengawali agresi militer Belanda II. Pemboman dilanjutkan dengan penerjunan pasukan udara. Dalam waktu singkat, Yogyakarta, ibu kota RI pada saat itu, dapat dikuasai. Selanjutnya, tujuan agresi militer Belanda II ialah ingin menghancurkan kedaulatan Indonesia dan menguasai kembali wilayah Indonesia dengan melakukan serangan militer terhadap beberapa daerah penting di Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia pada saat itu. Pihak Belanda dengan sengaja membuat kondisi pusat wilayah Indonesia tidak aman sehingga akhirnya diharapkan dengan kondisi seperti itu bangsa Indonesia menyerah dan bersedia menuruti ultimatum yang diajukan oleh Belanda. Selain itu, bangsa Indonesia juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa RI dan TNI-nya secara de facto tidak ada lagi. Selanjutnya, dampak agresi militer Belanda II terhadap bangsa Indonesia.
Adanya agresi militer Belanda II ini yaitu mengakibatkan dihancurkannya beberapa bangunan penting di Yogyakarta. Bahkan Yogyakarta yang pada saat itu sebagai ibu kota Indonesia juga mampu dikuasai oleh Belanda. Selain itu, presiden dan wakil presiden beserta jumlah pejabat Indonesia berhasil ditawan oleh pihak Belanda. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu perang gerilya. Perang gerilya adalah perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, berpindah-pindah, dan penuh kecepatan. Gerilya merupakan salah satu strategi perang dalam perjuangan para pejuang dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Perang gerilya dipimpin oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Perang gerilya terjadi di Yogyakarta saat agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Perang gerilya merupakan sebuah respon atas agresi militer Belanda II. Kota Yogyakarta menjadi sasaran utama penyerangan yang dilakukan oleh Belanda. Pada waktu itu, Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia setelah Jakarta dikuasai oleh Belanda. Belanda kembali masuk ke Indonesia, terutama di Pulau Jawa pada 14 Desember 1948. Kedatangan Belanda untuk melumpuhkan dan menghancurkan semangat militer Indonesia. Berbagai serangan dilakukan oleh pasukan Belanda. Di Yogyakarta dilancarkan di Pangkalan Udara Maguwo, kemudian berlanjut lewat serangan darat. Pada 19 Desember 1948, Yogyakarta mampu dilumpuhkan dan dikuasai oleh pasukan Belanda. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan beberapa pejabat Indonesia ditangkap oleh Belanda. Presiden Soekarno diterbangkan ke Prapat sebelum akhirnya kemudian dipindahkan ke Bangka. Sementara Wakil Presiden Muhammad Hatta juga turut diterbangkan ke Bangka. Pada 22 Desember 1948, Jenderal Sudirman meninggalkan Yogyakarta untuk gerilya. Selanjutnya, taktik perang gerilya. Selama gerilya, Jenderal Sudirman dan pasukan berjalan untuk berpindah-pindah tempat. Mereka berjalan cukup jauh dengan menyeberangi sungai, gunung, lembah, dan hutan. Para pejuang juga melakukan penyerangan ke pos-pos yang dijaga Belanda atau saat konvoi. Gerilya yang dilakukan pasukan Indonesia merupakan strategi perang untuk memecah konsentrasi pasukan Belanda. Kondisi itu membuat pasukan Belanda kewalahan, apalagi penyerangan dilakukan secara tiba-tiba dan secara cepat. Pasukan Indonesia juga berani masuk ke kota untuk menyerang dan menguasai kembali Yogyakarta dari penguasaan Belanda. Adanya taktik ini membuat TNI dan rakyat bersatu dan kemudian berhasil menguasai keadaan dan medan pertempuran. Selanjutnya ialah puncak perlawanan agresi militer Belanda II. Peristiwa agresi militer Belanda II membuat situasi Yogyakarta sangat tidak kondusif. Apalagi adanya propaganda Belanda di dunia luar bahwa tentara Indonesia sudah tidak ada. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Raja Keraton Yogyakarta, Hadiningrat, mengirim surat kepada Jenderal Sudirman untuk meminta izin diadakan serangan. Setelah perencanaan yang matang, tanggal 1 Maret 1948, serangan besar-besaran serentak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Fokus utama penyerangan di ibu kota Indonesia pagi hari sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sewaktu sirine dibunyikan, serangan dilakukan di segala penjuru kota. Dari sektor sebelah barat sampai batas Malioboro dipimpin oleh Letkol Soeharto. Di sekitar timur dipimpin oleh Vance Sumual, sektor selatan dan timur oleh Mayor Sarjono. Di sektor utara dipimpin oleh Letnan Masduki. Pasukan Indonesia berhasil menguasai kota Yogyakarta selama 6 jam. Peristiwa tersebut dikenal dengan serangan umum 1 Maret. Serangan yang terjadi pada 1 Maret akhirnya didirikan Monumen Serangan 1 Maret. Monumen itu merupakan salah satu landmark dan cagar budaya yang ada di Yogyakarta. Monumen itu juga untuk mengingatkan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.